Chen Yu, Tuan Muda Besar Keluarga Chen. Tuan Muda Chen. Istriku. Tuan Muda Chen, apa yang terjadi? Lepaskan. Ini adalah tunanganmu, suami bodoh. Ini adalah menantu bodoh keluarga Tang. Benar-benar benar. Halo? Ku dengar, kau berada di alam utara, menjadi pengecut, dan dipukuli sampai menjadi bodoh. Apakah kau meninggalkan pita suaramu di rumah? Sial. Barang murahan. Tapi sekali lagi, sampah memang tempatnya dengan sampah. Tidak seperti keluarga Chenku, yang awalnya, yang pertama di Lisou, ditambah dengan dukungan kamar dagang Kaitain. Aku khawatir bahkan, Raja Surgawi Pipit Piton akan memandangku dengan rasa hormat baru. M.O. Datang dan ambil. Aduh. Kalian semua perhatikan baik-baik. Ini adalah apa yang terjadi ketika kau mencoba mencuri dariku. Aku telah mendapatkan kembali kesadaran. Berkat giok pengunci jiwa ini, ia mengunci 2 jiwa dan 6 rohku, memungkinkan aku untuk berpura-pura mati dan melarikan diri dan selamat. Sepertinya si Agung sekarang damai. Bencana 6 negara telah berlalu. Aku bicara padamu. Siapa kau? Yo. Cie Tang bilang, kau sudah berada di keluarga Tang selama 3 tahun, tapi bahkan tidak bisa bicara. 1 kalimat lengkap, kalimat barusan. Pasti penampilan terbaikmu kan? Katakan beberapa lagi, kata-kata yang tak ku mengerti. Statusmu sebagai menantu keluarga Tang berakhir malam ini. Sayang sekali, kau bahkan tidak pernah menyentuh Tang Yuro. Heis, hanya memikirkan sosok indah Tang Yuro membuatku bergairah. Kau, orang bodoh yang lari dari perbatasan, masih ingin bersaing denganku? Hahaha. Betapa lucunya. Konyolnya, keluarga Tang karena seorang kultivator setengah matang, Zhang Qiu, mengizinkanku menikah setelah kekuatanku dan keberuntunganku pulih. Keberuntunganku tertahan. Dan sekarang mereka ingin Yuru menikah lagi. Apakah Yuru hanya alat bagimu? Haha. Yuru. 3 tahun ini berat bagimu. Merawatku. Tak seorang pun di dunia ini bisa menggata wanitaku, wanita suling. Lobby hotel. Dasar bodoh. Tang Feng, tuan muda kedua keluarga Tang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Feng, di mana adikmu? Tenang semuanya, tenang. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini Sulim. Anjing keluarga Tang kita. Nama besarnya. Aku yakin kalian semua pernah mendengarnya kan? Tentu saja. Sudah tersebar di seluruh kota, menantu keluarga Tang. Di pintu masuk hotel, tidur seperti batang kayu. Bahkan dipermainkan oleh Tuan Muda Chen. Dia benar-benar dipermalukan, benar-benar kehilangan martabat seorang pria. Kudengar, dia dulunya selama pengepungan 6 negara. Dia membelot, jadi kemudian dia dipukuli habis-habisan oleh atasannya. Dipukuli sampai pingsan. Sungguh memalukan. Dia menggelikan. Jika bukan karenaku saat itu, perbatasan akan telah dilanggar oleh 6 negara sejak dulu. Siapa yang berani menyebarkan rumor seperti itu? Apa kau bodoh? Coba saja dan kau akan tahu. Baiklah, kalau begitu, saudara ipar, jika kau jilat anggur di lantai bersih, akan kuberitahu kau di mana adikmu berada. Jadi, haha.
Jika aku jilat sampai bersih, kau akan memberitahuku? Betul-betul. Aku tahu. Bocah ini memang bodoh. Hahaha. The Hahaha. film was translated and narrated by M. Tapi istriku Media. bilang, aku tidak boleh menjilatnya. Tidak boleh menjilat sesuatu dari lantai. Tapi dia tidak bilang Xiao Feng tidak boleh menjilatnya. Kalau begitu Xiao Feng, jilat sampai bersih untukku. Aku kakak iparmu. Kau harus menghormatiku. Sulin. Kau cari mati. Siapa yang membuat onar di sini? Tuan Muda Chen. Selamatkan aku Tuan Muda Chen. Bocah tengik kau mati. Lepaskan dia. Baiklah. Aku akan melepaskannya. Anak ini tampaknya semakin pintar. Mungkinkah dia berpura-pura selama ini? Perjamuan hari ini sangat penting. Waktunya sudah dekat. Tak seorang pun boleh mengganggu persatuan keluarga Chen dan keluarga Tang. Karena si bodoh busuk ini yang memulai. Maka berlututlah dan minta maaf pada Tang Fan. Maka aku akan melupakan masalah ini. Minta maaf. Apa dia pantas mendapatkannya? Dia menolak bersulang, malah dipaksa minum benda. Seseorang beri dia tahu siapa yang berkuasa di Lisou. Aku tantang kau untuk mencoba. Yuro, apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat seseorang seperti Tuan Muda Chen memimpin penyerangan dalam menindas orang bodoh? Kakak dia telah membohongimu. Dia sudah lama tidak bodoh. Istriku. Takut. Bagus Suling. Ayo pergi. Tuan Muda Chen, penghinaan ini, bagaimana mungkin Anda bisa menelannya? Hentikan mereka. Apa terburu-burunya? Memukul orang bodoh di sini. Bagaimana dengan muka keluarga Chen-ku? Apa kau masih peduli? Tunggu sampai Sulin dan Yuro bercerai. Baru akan kulihat siapa yang bisa melindunginya. Tang Yuro. Tunggu saja kau. Kita lihat bagaimana aku mempermainkanmu malam ini. Masih berpura-pura. Kapan kau mengetahuinya? Dari saat kau memelukku tadi, sengaja menghindari titik sensitif. Sebelumnya, kau tidak akan pernah. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku benar-benar baru pulih. Aku tahu. Aku tahu segalanya. Suling, kurang dari 1 jam lagi sebelum kita bercerai. Ayah bilang aku harus menikahi Chen Yu. Kalau tidak, dia tidak akan melepaskanmu. Kita tak sanggup menyinggung Chen Yu. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. 3 tahun terakhir ini, kau telah bekerja keras. Tapi jangan khawatir. Dengan aku di sini, mulai sekarang tak seorang pun bisa memisahkan kita. Baik. Aku percaya padamu. Malam ini adalah perjamuan pembukaan besar keluarga Chen. Keluarga Tangku dan Tuan Muda Chen telah berdiskusi untuk menambah kebahagiaan. Putriku akan bertunangan dengan Tuan Muda Chen. Mulai sekarang, keluarga Tang dan Chen akan sangat serasi. Bekerja sama bergandengan tangan. Selamat Cei Otang atas perolehan menantu yang baik. Terima kasih semuanya. Juga, aku Tang Long dengan ini mengumumkan kepada dunia bahwa si tak berguna ini, sampah ini, akan diusir dari keluarga Tang. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Tang. Suling, Pantas saja, si bodoh ini, prajurit perbatasan pengecut ini, reputasinya mendahuluinya. Keluarga Tang melindunginya selama 3 tahun. Sudah lebih dari cukup murah hati. betul. Sekarang keluarga Tang telah menaiki kapal besar keluarga Chan. Malam ini dengan pengaruh keluarga Chan, kita telah naik menjadi kepala dari 4 keluarga besar Lizhu. Jeti, mengusir anjing liar. Itu wajar saja. Ayah, bukankah ini salah?
Suling belum melakukan kesalahan apapun. Rumor yang katanya dia seorang pengecut itu belum pernah terbukti. Kepala keluarga Tang, 3 tahun lalu kau meminjam keberuntunganku untuk menyelamatkan fondasi keluarga Tang. Sekarang kau ingin memutuskan jembatan setelah menyeberanginya? Sekarang setelah kau kenyang dan berpakaian necis, kau berbalik dan menghina kepala keluarga Tang. Kurasa yang memutuskan hubungan adalah kau. Jika bukan karena aku, 3 tahun lalu, keluarga Tang akan direduksi menjadi keluarga kelas 3. Beraninya kau bertindak begitu sombong sekarang? Lancang. Kebangkitan keluarga Tang bergantung pada upaya bersama dari semua anggota keluarga. Bukan padamu, menantu laki-laki yang bodoh, seorang prajurit perbatasan yang pengecut. Bagaimana mungkin kau bisa mendukung keluarga Tang? Karena keberuntunganku luar biasa. Bukankah kau pandai meramal? Mengapa kau tidak memberitahu semua orang bahwa Chen Yu lah yang memiliki keberuntungan luar biasa, atau aku? Ciul. Karena kau meminta dipermalukan. Akan kukatakan padamu, barusan aku membuka mata batinku dan melihat bahwa Tuan Muda Chen benar-benar memiliki naga emas yang melingkar di sekelilingnya. Dia adalah orang dengan takdir yang luar biasa. Kau dengar itu? Saya memiliki naga emas melilitku. Bahkan di zaman kuno, aku akan memiliki sikap seorang kaisar. Dan tahu, kau bukan apa-apa selain ular mati di tanah. Dia yang memiliki keberuntungan luar biasa. Apa kau buta? Apakah kau memupuk semua kekuatanmu menjadi seekor anjing? Suling, tolong hentikan. Paman Xiang adalah murid luar dari Pavilion Panlong. Seumur hidup berkultivasi, tak terduga. Jika bukan karena dia, keluarga Tangku tidak akan ada sampai sekarang. Lupakan saja. Namun, dia hanya orang bodoh. Bagaimana dia bisa mengerti seni Feng Shui? Tuan Muda Chen benar. Seorang pengecut perbatasan. Pantas menyentuh fondasi keluarga Tangku. Seseorang patahkah anggota tubuhnya dan arak dia keliling jalanan. Tunggu, ayah. Kau berjanji padaku, kau akan mengampuni Suling nyawanya. Aku berjanji untuk mengampuni nyawanya yang malang, tapi aku tidak bilang satu. Aku tidak akan mematahkan anggota tubuhnya jika dia diizinkan keluar dari hotel imperial ini tanpa cedera. Di mana muka keluarga Chen-ku? Kemana harga diri kami? Seseorang pukul semua giginya, pukul semuanya. Kerjakan dengan keras. Ayah, kumohon. Apapun Suling adalah keluarga Tang kita. Dermawan, mematahkan anggota tubuh dermawan kita dan mengaraknya di jalanan. Sungguh tak termaafkan. Paman Xiang, tolong katakan sesuatu. Kumohon Yuru mohon padamu. Nora, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Si bodoh ini bisa berdiri bersama keluarga Tang selama 3 tahun. Sudah merupakan kehormatan terbesarnya. Sekarang, The film was tangga menuju surga translated tepat di and depannya. narrated by M Media. Nora, Anda tidak boleh kehilangan gambaran besarnya. Untuk hal kecil tangga menuju surga. Apa kau buta? Bagaimana mungkin Chen Yu pantas? Aku tidak layan? Jangan sebutkan bahwa keluarga Chen saya telah berada di Lishu selama beberapa dekade. Hanya aku Chen Yu. Aku sudah menjadi cabang Lishu direktur. Ini saja memungkinkan keluarga Chen saya untuk memandang rendah seluruh bangsa. Dan kau hanya punya mulut sombong. Apalagi yang kau punya? Itu kamar dagang Kaitian miliknya. Buta dan bodoh. Tak mampu mengenali naga sejati. Lancang. Beraninya kau mempermalukan kamar dagang Kaitian di depan umum? Kalian berdua, kau tunggu apa lagi? Seret dia keluar. Kau punya keberanian. Kepala keluarga Wei Haishan, datang begitu cepat. Keluarga Wei dari Jingzhou. Apa yang mereka lakukan di sini? Tentu saja mereka di sini untuk membuat beberapa orang sombong mengenali diri mereka sendiri agar mereka tidak mencari mati. Kau. Sudah jelas. Mereka pasti khawatir menyinggung Tuan Muda Chen. Kau tahu, begitu Tuan Muda Chen menduduki perusahaan dagang langit, cabang Lishu, kursi kepala. Bahkan jika dia menyaingi keluarga Wei, itu masih belum pasti. Kalau begitu terima kasih atas kata-kata keberuntunganmu Tuan. Mengingat pelayan Wei dan hubungan perusahaan perdagangan Scarage, kau pasti mati malam ini. Begitu. Aku ingin melihat bagaimana aku mati malam ini. Kau akan mati. Dan kau masih berani menjawab?
Kehadiran pelayan Wei sungguh menghiasi kediaman kami yang sederhana. Chen Yu, kepala keluarga C dari Lizhou, memberi salam kepada pelayan Wei. Kau pikir kau siapa? Kau tak pantas berjabat tangan denganku. Perusahaan dagang Sketch dan keluarga Wei sama-sama di bawah komando Dewa Langit PYTH On Sparrow. Sekarang, apakah pelayan Wei menyalahkan saya karena telah mempermalukan Dewa Langit PYTH OI Sparrow? Teguran pelayan Wei memang beralasan. Peristiwa malam ini memang salah saya karena ketidakmampuan saya membiarkan buangan keluarga Tang yang menghina perusahaan dagang Sketch ini masih berdiri di sini. Untuk tetap berdiri di sini, sekarang saya akan memotong tangan dan kakinya sebagai peringatan bagi yang lain. Benar, saya. Seorang buangan keluarga Tang, pengecut pengkhianat perbatasan, berani menghina perusahaan perdagangan Sketch di aula perjamuan ini, yang penuh dengan keluarga terhormat. Ini benar-benar kejahatan yang luar biasa. Patriark Wei, tolong hukum aku. Kau memang punya kesadaran diri. Tidak, Tetua Wei. Ini bukan niat Suling. Betul sekali, pengurus Wei. Sampah ini sekarang tidak ada hubungannya dengan keluarga Tangku. Aku mendukungmu menghukumnya untuk menjaga reputasi perusahaan dagang langit. Bagus, bagus sekali. Kalian keluarga Tan, ini naik daun. Dan kalian keluarga Chen, ingin terbang tinggi. Sungguh mengesankan. Betapa agungnya. Bagaimanapun, Suling ini orang buangan keluarga Tangku. Dan aku sebagai kepala keluarga Tang mengizinkannya mengacaukan olah perjamuan dan menghina perusahaan dagang langit. Ketidakpuasan pengurus Wei sepenuhnya dapat dimengerti. Aku harus menegaskan posisiku. Pengurus Wei, malam ini keluarga Tangku bertindak ceroboh dan mempermalukan perusahaan dagang langit. Aku Tang Long bersedia menerima hukuman. Kau harus dihukum. Bukan hanya keluarga Tangmu, keluarga Chen, semua yang hadir, yang tidak menghormati Tuan Su, harus dihukum. Keluarga Wei Jinsou, Wei Haisan, maaf atas keterlambatannya. Mohon Tuan Su tegur saya. Tanpa basa-basi. Terima kasih Tuan Su. Tuan Su, Euro. Jangan khawatir. Mulai sekarang, tak seorang pun dapat mengganggumu lagi. Pengurus Wei, Film was apa maksud translated semua ini? and narrated by Ada apa M ini? Media. Keluargamu sombong dan buta terhadap naga sejati. Kau berani bertanya padaku, ada apa? Aku bertanya padamu, siapa yang memberimu keberanian untuk mengusir Tuan Su dari keluarga Tan? Apa kau tahu siapa dia? Suling ini hanyalah seorang pengecut perbatasan 3 tahun lalu. Jika bukan karena keluarga Tangku menyelamatkannya, dia pasti sudah mati di jalanan. Bagaimana mungkin dia memiliki tak tertandingi posisi tertinggi? Maman, sebelum hari ini, dia hanyalah orang bodoh yang perlu dilayani. Dan dia tidak punya latar belakang apapun. Seperti anjing liar di pinggir jalan. Bagaimana mungkin dia mendapatkan rasa hormat seperti itu darimu? Kaulah orangnya yang ditunjuk oleh Kamar Dagang Kaitian untuk mengelola Kamar Dagang Lizhou. Chen Yu benar. Tepat sekali. Keluargaku Chen telah merencanakan selama bertahun-tahun. Dan sekarang akhirnya kita bisa naik. Selain itu, di balik Kamar Dagang Kaitian adalah Raja Surgawi Peston Sparrow yang sekarang, jika aku tak salah, keluarga Wei juga dulu mengabdi pada Raja Surgawi. Sayang sekali, 3 tahun lalu, kau kehilangan perlindungan Raja Surgawi. kurang ajar. Dengan statusmu, kau berani menjelek-jelekan keluarga kue? Kau baru saja menjadi presiden cabang Lizhou yang remeh, dan kau sudah begitu sombong. Seiring waktu, akankah kau mengabaikan keluarga kue dan bahkan tidak berkedip? Keluarga Wei dari Jingzhou memang kuat. Tapi zaman telah berubah. Kau telah kehilangan perlindungan Raja Surgawi. Aku menghormatimu sebelumnya karena kau masih mengabdi pada Raja Surgawi. Sekarang, aku mewakili Raja Surgawi dalam mengelola Kamar Dagang Kaitian Lizhou, dan keluarga Wei berani bersikap begitu tidak sopan kepadaku. Di mana kau menempatkan Raja Surgawi Peston Sparrow dalam semua ini? Kau bocah Chen. Kau bermain bagus. Jika kau pikir kau bisa menggunakan Kamar Dagang Kaitian dan status Raja Surgawi Peston Sparrow untuk menekanku, pemikiran ini, kau salah perhitungan. Biar ku tunjukkan padamu, dan bahkan tidak berkedip, buka matamu.
Seseorang datang ke sini. Sajikan hadiahnya. Keluarga Wei dari Jingzhou mempersembahkan kepada Tuan Su sebuah villa Tiangwang Jinjian. Sebuah mobil mewah senilai lebih dari 10 juta, sebuah kartu mangkue dengan limit 100 miliar, sebuah kartu emas bermotif naga. Dengan santainya bisa mengeluarkan beberapa ini, sifat hadiah yang mengesankan ini cukup untuk membuktikan kekuatan keluarga Wei. Anak ini, bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan keluarga Wei? Aku memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Ini merepotkan sekarang. Patriark Tang, jangan panik. Apa yang dikatakan Tuan Muda Chen bukan tanpa alasan. Lagi pula keluarga Chen-nya telah naik ke jajaran kamar dagang Kai Tiam. Kenaikan pesat mereka hanya masalah waktu. Patriark Tang, kau tidak boleh memilih sisi yang salah. Mengesankan. Layak untuk keluarga Wei dari Jingzhou, benar-benar memiliki kekayaan tak terbatas dan kekuatan luar biasa. Tapi lalu bagaimana? Aku bertanya padamu, setelah kehilangan perlindungan Raja Surgawi, bagaimana keluarga Wei akan bersaing dengan kamar dagang Kai Tian saat ini? Jiwa. Raja Surgawi apa? Apakah dia Chu Feng? Layak menyandang gelar itu. Melihat pesan yang Wei Haishan kirimkan padaku, sungguh mengejutkanku. Aku tak menyangka Chu Feng dalam 3 tahun ini benar-benar menjadi penguasa surgawi sementara dan menjadi begitu tiranin dan sewenang-wenang. Perubahan dalam 3 tahun terakhir ini terlalu besar. Penguasa surgawi seperti itu tak lebih dari sebuah lelucon. Sulin, kau bodoh. Beraninya kau tidak menghormati Raja Surgawi, pelayan Wei. Permusuhanmu terhadapku adalah satu hal, tapi dengan sampah ini langsung menyebut nama Raja Surgawi dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apakah kau punya rasa hormat sedikit pun kepada Raja Surgawi? Tangkap mereka. Segel gunung dan sungai ada di sini. Siapa yang berani bertindak gegabah? Rumor itu ternyata benar. Keluarga Wei benar-benar memegang segel gunung dan sungai dan memiliki wewenang untuk mengesahkan Raja Surgawi. Kudengar seseorang harus memiliki segel dari segel gunung dan sungai untuk diakui dunia sebagai Raja Surgawi Pipit Piton. Selain itu, selama seseorang memegang segel gunung dan sungai, ia dapat memimpin 1 juta pasukan Shenlong. Raja Surgawi jelas masih menjaga perbatasan. Mengapa segel gunung dan sungai ada di tanganmu? Karena aku mempercayakan segel ini kepadanya untuk diamankan. Ciut, dasar sampah. Kau benar-benar lancang. Selanjutnya, kau tak mau bilang kau adalah Raja Surgawi. Manggun? Benar. Akulah penguasa surgawi Piton Sparrow. Kau bisa terlibat dengan keluarga Wei menaiki tangga sosial. Aku benar-benar tak menyangka itu. Namun, kau berani bicara begitu lancang di depan semua tamu. Bilang kau adalah Raja Surgawi Piton Sparrow. Sungguh menggelikan. Betul. Jika kau mengandalkan pengaruh pelayan Wei mengarang identitas lain, kita mungkin masih sedikit mempercayainya. Tapi kau malah mengatakan kau adalah Raja Surgawi. Apa kau benar-benar menganggap kami, semua keluarga terhormat di aula ini, sebagai orang bodoh sepertimu? Suling, jangan bicara omong kosong. Menyinggung keagungan Raja Surgawi adalah hukuman mati. Yuro, jangan khawatir. Kemakmuran seumur hidup yang kujanjikan padamu, mulai hari ini, akan terpenuhi satu persatu. Seorang pengecut dari perbatasan berani mengaku sebagai Raja Surgawi. Apa kau benar-benar tak takut mati? Kematian. Orang yang bisa mengambil nyawa Suling belum lahir. Kami dengan hormat mengundang Raja Surgawi untuk duduk. Suling, ini adalah kursi utama. Hanya kepala setiap keluarga dan mereka yang berada di posisi tinggi bisa duduk di sana. Jika kita duduk. Jangan khawatir. Semua tamu di sini malam ini, kita adalah mereka yang berada di posisi tinggi. Untuk tetap berdiri di sini, Sulin, kau hanyalah menantu buangan keluarga Tang. Pantaskah kau duduk di sana? Patriark Chen, tidakkah kau takut menghina Raja Surgawi dengan berani memanggilnya langsung dengan nama? Meskipun aku tak tahu bagaimana sampah ini berhasil mendapatkan kepercayaan keluarga Wei-mu, tapi memperlakukannya sebagai Raja Langit. Aku ingin bertanya pada semua orang, siapa yang akan percaya? Keluarga Liuku dari Lizhou tidak percaya. Keluarga Shouku tidak percaya. Keluarga Kuang tidak percaya. Aku tidak percaya. Orang buta yang tak mengenali naga sejati. Apa kau tahu? Menurut hukum Xia Agung kita, kejahatan apa ini? Wei Haishan, malam ini, di depan semua keluarga terhormat, kau secara terbuka mempermalukanku. Kurasa stempel gunung dan sungaimu juga palsu kan? Palsu. Omong kosong. Segel esa anak aku dianugerahkan oleh Raja Surgawi. Beraninya kau, keluarga Chen yang rendah mempertanyakannya. Kau pikir keluarga Chen kuramat? Baiklah.
Maka aku Chen Yu dengan ini menyerukan semua keluarga terhormat untuk bergabung denganku dan bersama-sama memakzulkan keluarga Wei dari Jingzhou belum lahir, memasukkan stempel gunung dan sungai, berusaha menopang menantu buangan yang bodoh untuk menyamar sebagai Raja Langit. Keluarga Shou meminta peninjauan. Keluarga Kuang meminta peninjauan. Keluarga Liu Ku meminta peninjauan. Menarik. Lihat kalian semua. Caramu menindas orang lain dengan kekuasaanmu sungguh menyedihkan. Situasi perbatasan saat ini, Chu Feng sebagai penguasa surgawi sementara telah sepenuhnya mengambil kendali. Yang mulia, memang, Chu Feng belum mengklaim bahwa Anda terluka parah saat menyelamatkannya dan hilang. Dia juga mewarisi mantramu. Berdasarkan ini, dia mengumpulkan sebagian besar mantan pengikutmu. Dia juga mengaku sebagai Raja Surgawi Pipit Piton yang baru. Tapi 3 tahun lalu, kepergianmu terlalu mencurigakan. Aku tidak mempercayainya, dan aku tidak menyerahkan segel gunung dan sungai kepadanya. Lancang. Beraninya kau memanggil Raja Langit dengan namanya? 3 tahun lalu, seorang wanita yang melukainya. Aku bersumpah demi hati Daoku. Setelah kematian Raja Surgawi Paikan Sparrow, aku akan membebaskan Chu Feng. Aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Giliranmu Raja Surgawi. Jangan sombong pencuri. Hari ini aku akan mati untuk negaraku. Di masa depan di atas 6 kerajaan, tubuhmu yang hancur akan menemaniku ke mata air kuning. Tapi sekarang, yang paling diuntungkan adalah Chu Feng. Mungkinkah Chu Feng dalang di balik semua ini? Tapi Chu Feng bilang, aku menyelamatkannya dan menghilang. Desas-desus dari Prefektur Li mengatakan aku kabur saat menghadapi musuh. Ada apa sebenarnya? Sekarang aku sudah pulih, saatnya mencari tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Raja Surgawi, kami baru saja menerima kabar bahwa Chu Feng telah mengirim garnisun Prefektur Li untuk menemuimu. Baiklah. Biarkan semua tamu di sini melihat. Apakah aku Raja Surgawi Pipit Ular yang sebenarnya? Omong kosong. Wei Haishan. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Dulu, Raja Langit tunduk pada keluarga Wei yang memungkinkan keluarga Wei untuk naik ke tampuk kekuasaan hanya dalam 10 tahun dan berdiri di puncak Xia Agung. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, Raja Langit mendukung kamar dagang Kai Tian. Keluarga Weimu tidak seperti dulu lagi. Kau menyimpan dendam. Jadi, kau datang dengan sandiwara ini. Kau menggunakan menantu yang bodoh sebagai pion untuk membangun momentum. Lalu memasukkan stempel gunung dan sungai. Secara salah mengklaim dia adalah Raja Langit. Lalu kau membawanya ke hadapan Raja Langit untuk dieksekusi. Mencoba menarik perhatian Raja Langit. Rencanamu cukup keras. Haruskah aku bilang kau berani atau bodoh? Malam ini kau bisa memerintah 100 tanggapan, meminjam pengaruh keluarga Wei, menampar semua orang. Tapi nanti, kau tak lebih dari umpan meriam keluarga Wei. Kau benar-benar jenius. Dalam waktu sesingkat ini, kau telah melihat begitu banyak skema. Tapi sudahkah kau pertimbangkan setelah hari ini? Berapa banyak murka yang akan ditanggung keluargamu Chen? Suling hentikan. Konyol. Murka apa? Tang Yuro. Biar ku beri kau nasihat. Setelah ini, Li Shou akan menjadi domainku. Tuan Muda Chen benar. Patriark Tang. Jangan biarkan memilih pihak yang salah, mengorbankan kesempatan keluarga Tang untuk naik ke puncak. Sulin, kau dan Yuro sudah bercerai. Tindakanmu malam ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Tangku. Ayah, Suling hanya sesaat menyimpang. Tolong selamatkan dia. Tang Yuro. Bahkan pada titik ini, kau masih membelanya. Mereka bilang tadi bahwa komandan yang akan datang untuk memberi hormat pada sampah ini. Tapi di mana dia sekarang? Keluarga Wei Jinsu apa? Mereka hanyalah pencari perhatian seseorang. Aku ingin ini. Orang-orang yang memfitnah Raja Langit, para berdebat, tak tahu hukum ini, dibawa ke hadapan Raja Langit untuk dieksekusi dengan irisan lambat. Berhenti. Yang Sensho, salah satu dari 13 benteng perbatasan. Dia komandan Yang, salah satu dari 13 komandan perbatasan yang ditunjuk oleh Raja Surgawi. Itu keberadaan yang mengerikan. Kedua setelah Raja Surgawi, keberadaan yang mengerikan. Kenapa dia juga ada di sini? Hahau, dengan semua tokoh kuat yang berkumpul di sini hari ini, sepertinya segalanya akan jungkir balik. Komandan Yang, orang yang kupromosikan sebelumnya, aku belum memberitahunya identitasku. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia datang? Mungkinkah
Wei Haishan memberitahunya identitasku. Sebelumnya tanda tanya. Kalian. Yang kalian semua lakukan di sini, Komandan Yang. Orang ini berkolusi dengan Wei Haishan. Secara salah memanggil nama Raja Langit untuk melakukan penipuan. Kami hanya tidak tahan melihatnya. Kami baru saja akan menangkap mereka dan mengirim mereka ke perbatasan untuk ditangani sesuai hukum nasional. Chen Yu, jangan fitnah aku. Segel gunung dan sungai ada di sini. Ini bukti kuat. Apa? Kau masih ragu? Identitas Tuan Su. Stempel gunung dan sungai? Hal semacam itu. Aku pergi ke pasar lot. $100 bisa. Beli 3. Siapa yang tahu itu asli atau palsu? Merebut nama Raja Surgawi. Dan memalsukan segel gunung dan sungai. 2 kejahatan ini saja sudah cukup untuk memusnahkan seluruh keluargamu, Wei. Yuro, kenapa kau masih berkeliaran di sana? Apa kau berniat mati bersama pecundang ini? Ayah, aku percaya Suling. Dia tidak akan membohongiku. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan luar biasa itu, maka babi betina bisa memanjat pohon. Entah itu benar atau salah, kalian semua akan segera tahu. Biar ku beritahu sesuatu. Kepalsuan takkan pernah jadi nyata di hadapan Gubernur Yang. Kebohonganmu akan segera terbongkar. Begitu. Bagaimana kau tahu Gubernur Yang tidak datang untukku? Gubernur Yang, sebagai gubernur yang terhormat, yang memimpin ratusan ribu pasukan, bahkan bagi kami, anak-anak keluarga bangsawan, untuk bertamu Anda, kami perlu membuat janji. Berhari-hari sebelumnya, hari ini aku memang di sini untuk Sulin. Apa? Gubernur yang benar-benar ada di sini untuk Sulin. Mungkinkah dia benar-benar memiliki latar belakang yang sangat mengerikan? Tuan Su dengan aura pemimpinmu dan kehadiran yang mengesankan. Aku tahu kau memiliki takdir yang luar biasa. Ya, Tuan Su. Keluarga Kuang bersedia menawarkan dana 10 miliar agar kau bisa mengangkat keluarga Kuang. Mustahil. Dia hanya orang bodoh yang menumpang di keluarga Tang selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia punya latar belakang yang mengerikan seperti itu? Ini sungguh mustahil. Gubernur yang telah melihat kerabatan Tuan Su dan datang mengunjunginya secara pribadi. Dan kau masih berjuang dengan sia-sia? Kurasa malam ini keluarga Chen dan Tangmo akan hancur total. Tuan Su, aku sudah meramalkannya. Kau ditakdirkan untuk menjadi hebat. Semua yang kulakukan hari ini adalah untuk memaksa keluarga Tang untuk menunjukkan warna asli mereka. Kau harus mengerti niat baikku. Jika kau tidak meninggalkanku hari ini, aku akan mengikutimu di masa depan. Seekor anjing siap menggigit tuannya kapan saja. Bukanlah yang kubutuhkan. Aku takut kau akan balik menggigitku. Kau. Cukup. Sudah waktunya sandiwara ini berakhir. Chen Yu Tanglong, kalian berdua telah menghinaku begitu lama dan berusaha memaksa Yuro untuk menikah lagi. Hari ini, kita selesaikan masalah ini. Komandan yang dengar perintahku. Akulah sipir di wilayah ini. Hanya Kaisar Langit yang bisa memerintahku. Tidak mungkin. Aku, Raja Surgawi. Komandan Yang, jika kau di sini untuk Tuan Su, mengapa kau tidak mendengarkan perintah Tuan Su? Aku memang di sini untuknya. Tapi bukan untuk membantunya, melainkan untuk menangkapnya. Komandan Yang, bukankah kau mengikuti perintah Tuan Su untuk menjaga ketertiban di sini? Tidakkah kau tahu identitas Tuan Su? Identitas? Tentu saja aku tahu. Pengkhianat yang pernah menganiaya mantan Kaisar Langit. Oleh karena itu aku mengikuti perintah Kaisar Langit saat ini untuk menangkap bocah ini dan membawanya kembali ke perbatasan. Suling tidak punya latar belakang yang mengerikan. Sebaliknya dia adalah pendosa yang diperintahkan Kaisar Langit untuk ditangkap. Sampah ini pandai berakting. Kami hampir tertipu olehnya. Aku mengerti. Pasti Kaisar Langit yang melihat konspirasi keluarga Wei dan secara khusus mengirim Komandan Yang ke sini. Seperti yang diharapkan dari ahli strategi tak tertandingi, Kaisar Langit yang tiada bandingnya. Dari ribuan mil jauhnya, dia tahu situasi di sini. Pengaruh Chu Feng sudah meluas sampai titik ini. Bahkan sipir ada di sini. Sulin, kau tadinya punya secercah harapan saat jatuh ke tangan kami, tapi sayangnya, aduh. Komandan Yang telah datang sendiri untukmu. Sekalipun kau punya 9 nyawa, kau tamat sekarang. Sayang sekali, aku tak bisa melihat kau disiksa sampai ingin mati rasanya. Jangan khawatir, aku berumur panjang. Bahkan jika semua orang dari keluarga Qin dan Tang mati, aku tidak akan mati. Berhenti bicara Suling. Jika kau terus bersikap keras, kau akan kehilangan yang terakhir ini, secercah harapan. Untungnya aku punya pandangan jauh ke depan untuk memutuskan hubungan dengannya sejak dulu. Kalau tidak, keluarga Tang akan ikut binasa. Adapun keluarga Wei, mulai sekarang, nama mereka akan terhapus dari dunia. Hanya kau. Keluarga Wei tidak. Selama itu. Wei Haishan, apa kau akan melakukan pembunuhan di depanku? Kau sungguh hebat. Komandan Yang,
Aku hanya akan menanyakan satu hal. Apakah kau mengikuti perintah Chu Feng atau perintah Kaisar Langit? Pencapaianku saat ini sepenuhnya berkat promosi dari Kaisar Langit. Meskipun aku belum bertemu Kaisar Langit secara langsung, kekagumanku padanya tak ada yang bisa menandingi. Artinya, aku tentu saja patuh pada Raja Langit. Tapi Tuan Chu adalah Raja Langit saat ini. Aku harus mendengarkan siapa? Apa bedanya? Bagus. Dengan kata-katamu itu, sudah cukup. Sulin, pada titik ini, kau masih saja akan bilang bahwa kaulah Raja Langit dan Tuan Chu adalah penipu atau omong kosong semacam itu. Tuan Su memang mulia. Tak tertandingi di dunia. Orang yang bisa menyentuhnya belum lahir. Cuma kalian mau membunuhnya? Aku sungguh mengagumi aktingmu. Bahkan sekarang, kau masih begitu percaya diri. Kenapa tidak pakai kepercayaan diri ini di medan perang? Aku lupa bahwa kau orang jahat. Selesai? Kalau sudah selesai waktunya pergi, Raja Langit masih menunggu untuk bertemu denganmu? Karena Chu Feng ingin bertemu denganku, maka biarkan dia datang ke sini. Menyuruhku menemuinya? Dia tidak layak. Meskipun Raja Langit Chu naik tahta sementara, dia tetap Raja Langit saat ini. Kau berani menghina Raja Langit di depanku? Apa kau pikir hidupmu terlalu panjang? Raja Surgawi, Chu Feng hanyalah salah satu bawahanku. Gelar Raja Surgawi. Dia pantas memakainya. Suling, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Kata-kata ini bisa menjerumuskanmu ke dalam jurang. Sampah tetaplah sampah, hanya mulutmu The yang film was tajam. translated Tuan and Chu Feng, narrated by sebagai Raja Anne Langit Media. saat ini, menjaga perbatasan sendirian melawan 6 negara. Dia punya prestasi militer yang tak tertandingi. Kau bilang dia tak pantas menyandang gelar Raja Langit? Apa kau si tak berguna ini pantas? Tuan Muda Chen menyebutnya tak berguna. Benar-benar melebih-lebihkannya. Dia hanya pengecut licik. Mungkin nanti dia akan mengatakan dialah yang mengusir 6 negara. Benar. Memang, jika bukan karena aku, bagaimana mungkin kau ada di sini, tertawa dan berbicara? Kau benar-benar berani mengatakan apa saja. Kau bahkan berani mengklaim prestasi militer yang tak tertandingi ini hari ini. Bahkan jika Raja Surgawi Chu Feng ada di sini secara langsung, kau tetap akan tidak menghormatinya? Tidak hormat. Kau bisa tanya Chu Feng. Jika dia berani ada di sini, apakah dia berani tidak menghormatiku? Komandan Yang, kalian semua dengar itu kan? Orang ini sungguh angkut. Beraninya kau menghina dewa perang bangsa kita yang terkemuka, si Raja Surga Pipit Piton. Ini adalah pelanggaran berat yang tak bisa ditoleransi di bawah langit. Hari ini aku Chen Yu bersedia menjadi contoh dengan seluruh kekuatan keluarga Chen. Aku mengeluarkan surat perintah kematian, membuatnya tak punya tempat bersembunyi. Aku akan memberi Tuan Muda Chen dukungan penuhku dan memastikan bocah ini tidak punya tempat untuk lari. Keluarga Liuku berjanji mendukung penuh Tuan Muda Chen. Keluarga Kuang bersedia mendukung penuh Tuan Muda Chen. Tuan Su, sekarang semua keluarga telah bersatu. Aku khawatir, bahkan keluarga Kuei akan kesulitan melawan mereka. Komandan Yang, bagaimana denganmu? Apakah kau juga berniat bergabung dengan orang-orang ini untuk membungkam Kuhui? Membungkammu akan terlalu ringan. Kau berani menghina Raja Surga? Akan kubunuh kau sekarang juga. Komandan Yang, Suling He, dia menderita cedera otak di medan perang. Apa yang dia katakan sekarang hanyalah omong kosong. Itu hanya omong kosong. Tolong jangan dianggap serius. Jika semua orang bisa melakukan ini, bukankah itu berarti siapapun bisa menghina Raja Surga? Lalu dengan mudah mengaku mereka bodoh. Untuk lolos begitu saja, Komandan Yang cepat bunuh orang ini untuk menjadikannya contoh dan beri orang-orang penjelasan. Aku rela menukar hidupku untuknya, untuk membiarkan Suling hidup. Dasar anak durhaka, apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Apa kau ingin keluarga Tang mati bersamanya? Ayah, Suling adalah suamiku. Aku tidak bisa hanya menonton dia mati. Kau, baiklah. Sungguh mulia dan benar. Kalau begitu, akan kuantar kalian berdua ke jalan kalian bersama. Tunggu. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku bukan Raja Surgawi Pipit Ular yang asli. Karena aku belajar di bawah Pavilion Naga Menggulung. Semua orang tahu, aura Raja Surga Pipit Piton adalah Ki Ungu dari timur, berubah menjadi ular piton dan burung pipit yang melahap naga. Selama 1000 tahun, tidak ada yang seperti dia. Memang, Komandan Yang adalah kakak seniorku. Kemampuannya menilai karakter jauh di atasku. Apa kau mengklaim lebih tahu darinya? Jadi begini caranya. Secara konyol, Chu Feng datang untuk menggantikan aku. Beritahu Chu Feng
bahwa sebelum perjamuan berakhir, dia harus melapor kepadaku segera. Jika tidak, aku akan melenyapkan seluruh 9 generasinya. Kau benar-benar tak tahu apa-apa. Beraninya kau bicara, itu hanya omong kosong. Bicaralah pada Raja Surga, dan beritahu Raja Surga, seluruh 9 generasimu akan dibasmi. Chu Tianjun yang paling kau percaya, itu pernah menjadi bawahanku, saudaraku, tapi dalam keadaannya saat ini, dia tidak layak disebut Chu Tianjun. Saat dia datang di hadapanku untuk melapor, aku akan menanyainya secara menyeluruh. Bagaimana dia menjadi seperti sekarang? Juga Komandan Yang. Lihatlah baik-baik. Aura macam apa ini? Ini adalah aura tertinggi Raja Surga Pipit Piton yang tak terlihat selama ribuan tahun. Unik, bagaimana mungkin dia memilikinya? Mungkinkah dia? Tuan Shang, ada apa ini? Hahaha. Hentikan kekacauan ini. Tidak ada fluktuasi sama sekali. Bahkan bukan orang-orang biasa. Dia tidak punya. Hahaha. Bagaimana mungkin? Tuan Su di atas segalanya. Tak tertandingi di dunia. Bagaimana mungkin dia tidak punya aura sama sekali? Zhang Qiu, kau hanyalah murid luar dari pavilion Panlong. Bahwa kau tak dapat melihat aura supremasiku, itu wajar. Baiklah, akan kutunjukkan padamu dunia. Tak salah lagi. Aura menyeramkan ini hanya milik Raja Surga Pipit Piton sendiri. Bagaimana mungkin? Ini. Ahai. Sulin. Sihir. Iblis macam apa yang kau gunakan The film untuk was menghancurkan translated kompas aura and kuno milikku? narrated by M Media. Ini hancur total. Hanya saja, kompasmu terlalu lemah untuk menahan auraku. Trik apa yang bisa kumainkan? Kau akan membayar untuk ini, Sulin. Apa kau begitu putus asa untuk naik ke tampuk kekuasaan sehingga kau pikir mengutak-atik kompas Tuan Shang akan membuat kami percaya kau benar-benar memiliki aura tertinggi? Hahaha. Sayang sekali. Kami bukan orang bodoh. Aku berani meminta atas nama Raja Surgawi, atas nama semua orang, agar dia dieksekusi untuk memberi contoh. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Suling. Bajingan, aku tak akan membiarkanmu mati bersama orang tak berguna ini. Aku masih mengandalkan kau menikah dengan keluarga Chen agar kita bisa mencapai puncak kekuasaan. Aku lebih baik mati daripada menikahi Chen Yu. Aku akan membunuhmu. Yuru adalah wanitaku, tak seorang pun boleh menyentuhnya. Bahkan ayahnya pun tidak bisa. Kau bilang tak ada yang bisa menyakitinya? Malam ini, aku tak hanya akan mengamuknya, dan aku akan memastikan kau melihatnya. Apa yang bisa kau lakukan? Beraninya kau. Komandan Yang kau. Aku bodoh. Aku minta maaf karena mengejutkanmu. Tolong hukum aku. Komandan Yang, kau adalah orang yang berkedudukan tinggi. Mengapa kau berlutut di hadapan sampah ini? Diam. Apa aku butuh kau untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Komandan Yang, sebagai komandan perbatasan, kau seharusnya hanya mematuhi perintah Raja Surga. Dengan melakukan ini, kau tidak menghormati Raja Surga dan membuatnya kehilangan muka. Qiu Fan, aku mematuhinya sebelumnya karena aku di bawah mantranya. Tuan Su adalah naga azur sejati. Status Tuan Su begitu tinggi, bahkan aku tak bisa membandingkannya. Beraninya kau tidak menghormatinya. Kurasa keluargamu Chen sudah hidup terlalu lama. Tuan Su, ada apa? Tuan Su, aku buta barusan. Aku gagal mengenali identitasmu. Aku membiarkan bajingan-bajingan ini menyinggungmu. Tolong berikan perintahnya untuk membiarkanku mengeksekusi orang-orang ini. Aku akan membunuh mereka semua. Ku bilang, malam ini, yang mati bukanlah aku, melainkan kau. Sulin, kau menghina Raja Surga dan membuat komandan melawannya. Aku akan membunuhmu sekarang. Apakah ada yang keberatan di sini? Begitu kan? Ayo, lakukan. Mari kita lihat apakah kau punya nyali. Kau cari mati. Akan kukabulkan permintaanmu. Ahai. Ahai. Berani sentuh Tuan Su? Beginilah jadinya. Tanganku. Sulin. Kubunuh kau. Mematahkan tanganmu adalah belas kasihan terbesar yang bisa kuberikan. Kau masih berani lancang bicara begitu? Baiklah. Semua orang di sini hari ini akan tetap tinggal. Seseorang. Komandan Yang, bagaimana kau bisa memperlakukan Tuan Muda Chen seperti ini? Dia dari kamar dagang Kai Tiam. Ya, kita semua tahu Sulin hanyalah menantu Dungu keluarga Tang. Keluarga Tang dan Komandan Yang. Mungkinkah kau tertipu? Komandan Yang, jangan bodoh. Jangan biarkan orang bodoh ini menipumu. Dia menentang Raja Surgawi. Dia ingin memberontak.
Bagus, bagus. Bagus, kepatuhan yang membabi buta. Seseorang. Eksekusi mereka semua. Siap? Tunggu. Suling. Ayahku masih. Keluargaku. Dia hanya ditipu oleh Chen Yu. Bisakah kau mengampuninya kali ini? Ya Tuan Su. Anda baru saja kembali. Jika kau melakukan pembantaian seperti itu, aku khawatir itu akan merugikan situasi saat ini. Berhenti. Komandan Yang, kapan aku pernah mengajarimu untuk membantai warga sipil yang tertipu? Tapi Tuan, Jika Anda membunuh mereka, bagaimana dunia luar memandang kita penjaga perbatasan? hentikan. Benar. Bagaimana bisa Komandan Yang begitu mempercayai orang bodoh ini? Mungkinkah dia berkolusi dengan keluarga Wei dan berpura-pura? Tuan Su, kami baru saja menerima kabar bahwa Chu Feng telah memimpin pasukannya ke Prefektur Lei dan sedang menuju ke sini. Niat Chu Feng tidak jelas. Jika terjadi konflik nanti, aku khawatir aku tak akan bisa melindungi Yuro. Pertama kirim seseorang untuk mengantar Yuro pulang. Ya, Nona Tang. Tolong. Sulin. Chu Tianjun telah tiba di Prefektur Lei. Kita lihat berapa lama lagi kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Baiklah. Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang arogan dan maha kuasa. Raja Surgawi. Tuan Su. Keluarga Tang telah semuanya dipulangkan. Tianjun, saya buta barusan dan gagal mengenali identitas Anda. Tak hanya berbicara dengan kurang ajar, tapi saya hampir menyerang Anda. The film Saya was benar-benar tak translated termaafkan. and Mohon hukum narrated saya. by M Media. Bangkit. Mereka yang tak tahu tak bersalah. Yang terpenting sekarang adalah menemukan pelaku yang melukaiku di medan perang bertahun-tahun lalu. Berhentilah berpura-pura. Aku mengerti sekarang. Komandan Yang, kau dan keluarga Wei, kalian hanya tidak ingin dikendalikan oleh Tianjun kan? Jadi kau sengaja datang ke pesta pembukaan langitku untuk melakukan sandiwara ini. Semua. Untuk mendukung boneka ini. Diam. Keluarga Chen yang rendah. Beraninya kau membahas kami. Baiklah Paman Wei. Tapi, Dia memprovokasimu. Tidakkah kau lihat bahwa semua tamu di sini percaya kau bersedia berurusan dengan Chu Tianjun itu? Tianjun, selama 3 tahun kau menghilang. Tak hanya perlu waspada terhadap dalang di balik semua ini, tapi juga Chu Feng. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Chu Feng telah menggalang banyak pasukan dan praktis telah merebut separuh kekuasaan. Jika kau menghadapinya secara langsung sekarang, aku khawatir bahwa dalam apapun, kemungkinan besar adalah poin diperdebatkan. Itu Chu Feng. Konspirasi pasti akan terungkap pada akhirnya. Aku hanya tak menyangka Chu Feng sekarang memiliki keterampilan dan kekuatan seperti itu. Kalau begitu akan kulihat seberapa kuatkah Raja Surgawi Pipit Ular saat ini. Apa kekuatannya yang sebenarnya? Raja Surgawi telah tiba. Raja Surgawi Chu telah tiba. Sulin, waktumu telah tiba. Kami dengan hormat menyambut Raja Surgawi. Kami memberi hormat kepada Raja Surgawi Pestran Sparrow. Raja Surgawi, orang ini meniru Anda dengan menggunakan gelar Raja Surgawi Anda. Dia bahkan berulang kali bicara melawan otoritas Anda sebagai Raja Surgawi. Aku tidak setuju, jadi aku membelamu. Lalu dia menyerang dan melukaiku parah. Raja Surgawi, Anda harus memberikan keadilan untukku. Ya. Lalu kenapa? Chu Feng, Raja Surgawi Chu, apakah kau akan mengeksekusiku di sini dan saat ini juga? Sulin, Raja Surgawi Chu ada di sini. Kau masih berani bersikap sombong? Apa kau bahkan menghormati Raja Surgawi Chu? Status Tuan Su begitu mulia. Seperti rembulan yang terang di langit. Mengapa dia harus peduli padanya? Bagus. Raja Surgawi, penjahat ini tak hanya melukai seseorang di depan umum, tapi dia juga berani menantangmu tepat di depanmu. Saya memohon kepada keluarga besar untuk meminta Anda bertindak dan mengeksekusi Sulin dan Wei Haishan. Sekarang juga di sini. Untuk menunjukkan kekuatan surgawi Anda, kami mendukungnya. Kalian semua, keluar. Raja Surgawi Chu, apa yang kau lakukan? Raja Surgawi menyuruhmu pergi. Tidakkah kau dengar? Sulin, kuharap kau bisa tetaplah hidup, agar aku bisa menyiksamu dengan benar. Tuan Su, hati-hati. Jangan khawatir, aku yang urus ini. Chu Feng memberi salam kepada Raja Surgawi Pestran Sparrow. Apa maksudmu dengan ini?
Kau saat ini adalah Raja Surgawi Pipit Ular yang memimpin 1 juta pasukan di perbatasan. Raja Surgawi Pipit Ular, kenapa kau berlutut di hadapanku? Kau payah. Anda bercanda tuanku. Hanya ada satu. Raja Surgawi Pipit Sparrow. Dan itu adalah Anda, Sulin. Bagaimana mungkin aku berani? Dan bagaimana mungkin aku pantas mendapatkan gelar Raja Surgawi? Kedengarannya bagus. Biar kutanyakan ini padamu. Selama 3 tahun ketidakhadiranku, apakah kau mengumpulkan pengikut setiaku? Ya, Begitu aku menghilang, apakah kau mengumumkan bahwa kau adalah Raja Surgawi yang baru? ya. Bagus. Bagus sekali. Begitu aku menghilang, kau memainkan trik, kau mengenakan jubah kuning, kau masih bilang kau tak ingin merebut tahta. Raja Surgawi, Anda salah paham. Konflik perbatasan sering terjadi. Begitu Anda menghilang, hati rakyat akan goyah, dan kekacauan akan muncul. Tindakanku kali ini adalah demi kebaikan yang lebih besar. Aku tidak punya motif tersembunyi. Jadi, aku harus berterima kasih padamu? Aku tak berani. Lalu mengapa aku harus percaya? Apa yang kau katakan itu benar. Kesetiaanku tak tergoyahkan. Jika Raja Surgawi tidak percaya padaku, Anda bisa mengambil nyawaku. Lagi pula semua yang kupunya adalah milik Raja Surgawi. Bagus. Karena kau begitu ingin mati, maka akan kukabulkan keinginanmu. The film was 3 tahun terakhir translated ini, and perbatasan telah narrated by damai. M Media. Kau telah mengelola semuanya dengan cukup baik. Aku akan coba percaya apa yang kau katakan itu benar. Meskipun kau telah melakukannya dengan baik, reputasimu cukup buruk. Renungkan ini di masa depan. Ya, terima kasih Raja Surgawi. Jangan berterima kasih dulu. Kau masih punya urusan. Kau belum selesai. Mengerti. 1 bulan dari sekarang, setelah aku menyerahkan urusan yang tersisa, aku akan mengadakan pesta Piston Sparrow yang megah di Lizzo untuk mengumumkan kembalimu yang penuh kemenangan, untuk mengumumkan kembalimu yang penuh kuasa. Tidak perlu terburu-buru. Pelaku yang melukaiku masih belum ditemukan. Identitasku tidak nyaman untuk diungkapkan. Untuk bulan ini, kau akan menggantikanku sebagai Raja Surgawi Pipit Ular. Mengapa butuh waktu begitu lama? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Jangan menunggu. Dia tidak akan keluar. Mungkin Raja Surgawi dalam amarahnya mencabik sampah kurang ajar yang lancang itu sampai berkeping-keping. Tapi Raja Surgawi masih menyisakan wajahmu dan tidak membunuhnya tepat di depanmu. Bajingan. Apa katamu? Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Tidak. Mustahil. Bagaimana kau masih hidup, Raja Surgawi? Mengapa Anda tidak membunuhnya? Tindakan Sulin adalah untuk menyelamatkan istrinya. Itu demi kebaikan yang lebih besar. Kenapa aku harus membunuhnya? Urusan hari ini berakhir di sini. Jika aku mengetahui siapapun di sini berani menggunakan ini untuk melawan Sulin, aku tidak akan mengampuni mereka. Tuan Muda Chen, aku belum mati. Apakah kau kecewa? Sulin, jangan senang dulu. Aku akan membalaskan hilangnya tanganku. Tuan Su, kalau begitu tidak apa-apa, aku permisi dulu. Tuan Su, bagaimana kau bisa begitu mudah membiarkannya pergi? Memang Tuan Su, orang itu pasti merencanakan sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan berada di sini untuk menangkapmu. Masih belum ada bukti konkret. Kita tak bisa membunuh orang tak bersalah. Lagi pula aku sudah menyebar jala lebar, mengaku bahwa aku adalah boneka yang kalian berdua mainkan untuk mencegah ditelan oleh kekuatan lain. Jika dia benar-benar punya niat buruk, dia akan menunjukkan belang aslinya di Pesta Ular sampai Pipit sebulan lagi. Baiklah, untuk beberapa hari ke depan kau harus kembali ke perbatasan. Lagi pula kau adalah kepala 13 pelindung. Jika aku pergi, kau akan kekurangan asisten. Aku tahu. Tapi kita harus memprioritaskan gambaran yang lebih besar. Setelah aku menangani urusan terkait, jika aku masih membutuhkanmu, aku akan menghubungimu. Ya, Oh dan, kirim undangan untuk Pesta Ular sampai Pipit. Ke Yuru juga sebulan lagi. Ya, Suling sialan itu, aku tidak menyangka dia akan mendapatkan kembali ingatannya. Untungnya aku berhati-hati dan menyebarkan 2 rumor. Kalau tidak, Suling tidak akan mempercayaiku semudah itu. Sulin, tunggu saja.
Kau telah mempermalukanku. Dan aku akan membalasmu 1000 kali lipat. Raja Surgawi, aku telah mengatur 100 pembunuh di sekitar hotel itu. Haruskah kita serang? Panggil mereka kembali. Suling telah pulih kekuatannya. 100 pembunuh. Bahkan 1000 pasukan. Mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Saat ini hal terpenting masih urusan itu. Ya, Benar. Chen Yu itu. Bukankah dia berselisih dengan Sulin? Suruh dia menemuiku. Biarkan dia menguji keadaan dulu. Bukankah Sulin menyebarkan desas-desus? Mengatakan dia boneka? Kalau begitu ayo kita uji desas-desusnya. ya. Aku akan pergi dan mengaturnya segera. Akan kubiarkan kau menyombongkan diri beberapa hari lagi setelah aku menyelesaikan rencana itu. Aku akan menjadi Raja Surgawi Pipit Piton sejati. Aula Gedung Jackson. Tuan Su tolong. Tuan Su, Urusan ini ditangani dengan baik. Sepertinya kau benar-benar menginginkan keluarga Wei untuk berdiri di puncak kerajaan Xia sekali lagi. dan pilih batu giok berkualitas tinggi. Mata yang jeli. Bawahan ini tentu tak berani mengendur. Tapi tentang kau dan Yushi, Oh kakek, Wei Haisan, pesta hari ini bukan untuk hal lain selain untuk menghadiahimu. Kau telah sangat membantuku baru-baru ini. Dan jangan sebut masalah ini lagi. Kalau tidak, ya, aku telah salah paham. Mohon maafkan aku Tuan Su. ada apa? bukan apa-apa. Sudah larut. Silakan duduk. Ya, Tuan Su silakan duduk di tempat kehormatan. Apa kualifikasimu untuk duduk di posisi ini? Semua orang di sini pasti orang yang berpengaruh dan berkuasa. Dan untuk seseorang seperti kita yang ingin duduk di kursi tamu utama, kita semua harus berpikir 2 kali. Dan apa haknya dia Film was translated untuk and duduk di sini? narrated by Ya, Amelia. siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Beraninya dia sampai berani duduk di posisi seperti itu. Aku pernah mendengar tentang anak ini. Hal-hal yang terjadi di Lisu sebelumnya. Insiden-insiden itu, hampir semuanya ada hubungannya dengan dia. Cuma dia si pembuat onar ini, yang selalu bikin masalah. Bagaimana dia bisa? Bagaimana dia pantas duduk di kursi utama ini? Patriark Wei, kami datang hari ini untuk menghormatimu. Tapi kau menempatkan anak ini di kursi utama hari ini. Jelas, meremehkan kita. Jika kau tidak memberi kami penjelasan hari ini, aku hanya bisa pergi. Suling. Orang-orang di sini hari ini, semuanya adalah tokoh berpengaruh di negeri ini. Bahkan jika keluarga Tangku duduk di kursi kedua, itu agak kurang pantas. Kurasa kursi utama ini harus diberikan kepada orang lain. Kursi kepala ini tadinya milik kita. Kenapa kita harus menyerahkannya? Kalau aku tidak punya kursi utama ini, aku tak akan berminat untuk berurusan dengan orang-orang ini. Tidakkah kau berpikir begitu, Ketua Wei? Betul sekali. Di perjamuan hari ini, dari semua orang yang hadir, kursi ini, selain Tuan Su, tak ada orang lain yang boleh duduk di sini. Ketua Wei, perjamuan hari ini bisa dibilang perkumpulan para pahlawan. Semua tokoh, penting dan berpengaruh di negeri ini berkumpul di sini. Hanya bocah suling ini yang begitu sombong. Siapa di antara kita di sini yang tidak bisa dengan mudah menghancurkannya? Namun kau bilang bahwa selain dia, tidak ada orang lain yang bisa duduk di sini. Bukankah ini sedikit terlalu tidak sopan kepada kita? Kau tidak menganggap kami serius. Tepat sekali. Aku tidak peduli masalah apa yang dia timbulkan di Lisho. Membuat kekacauan apa di mata kami. Dia bukan siapa-siapa. Sombong. Tuan Su punya identitas mulia. Bukan kalian, bisa bayangkan. Kau sekarang berlutut dan minta maaf. Tuan Su mungkin akan mengampuni nyawamu. Baiklah. Kalau begitu kami ingin tahu, anak ini, latar belakang seperti apa yang dia miliki? Yang bisa membuat keluarga Wei yang bermartabat, sangat patuh. Hari ini, keluarga Weiku ingin mengumumkan sebuah acara besar. Dan acara besar ini berhubungan dengan Tuan Su. Os, kalau begitu aku ingin mewakili semua orang di sini untuk bertanya. Apa sebenarnya acara besar ini? Yang membuat tokoh-tokoh terkemuka negeri ini berkumpul di sini. Berkat kebaikan Tuan Su, keluarga Weiku telah mendapatkan kepercayaan Raja Surgawi dan akan segera menjadi keluarga yang dikelola langsung oleh Raja Surgawi, status yang setara dengan Komandan Garnisun Perbatasan. Apa, Yang Mulia Kaisar Langit secara pribadi mengelola keluarga Wei? Bukankah itu sama saja dengan menempatkan keluarga Wei di puncak kerajaan Xia?
Tidak heran, keluarga Wei bisa mengumpulkan begitu banyak orang berpengaruh di sini hari ini. Sungguh suatu acara yang menakjubkan. Itu tidak benar, Ketua Wei. Setahu saya, pertemuan hari ini sepertinya ada urusan lain yang akan diumumkan. Bocah ini benar-benar ingin mengacaukan segalanya. Apa yang ingin Chu Feng lakukan lagi? Chen Yu, apa maksudmu? Jika kau terlalu malu untuk mengatakannya, biar aku yang mengatakannya untukmu. Semuanya. Aku juga punya sesuatu yang akan diumumkan hari ini, yaitu keluarga Wei akan menikahkan putri tunggal mereka dengan bocah suling ini sebagai selir. Sekalipun keluarga Wei tak lagi berjaya, tetaplah keluarga terpandang di kerajaan Xia. Tetua Wei justru hendak menikahkan putri tunggalnya dengan bocah ingusan ini sebagai selir. Suling ini, apa latar belakangnya sehingga dia bisa membuat Patriark Wei melakukan hal sejauh ini? Suling, ada apa? Dia hanya menjebakku. Orang seperti dia ingin aku mati. Apalagi yang tidak akan dia lakukan, dia mampu. Memfitnahmu? Coba kalian pikirkan baik-baik. Sulin, dia itu tak lebih dari orang jahat. Komandan Yang, mengapa kau begitu membelanya? Bukankah hanya karena keluarga Wei yang mendanai dan mendukungnya dari belakang? Sekarang, Suleng kau telah naik daun. Keluarga Wei tak lagi dalam kendalinya. Ia baru terpikir untuk menjadikan Wei Yuse selir Sulin agar mendapat dukungan dari Juragan Kie. Tanpa diduga, Dinding benar-benar punya telinga. Percakapan saya dengan Wei Yusi sepenuhnya didengar olehmu. Dan selanjutnya dibumbui dan dibicarakan. Ai, aku hanya tak ingin melihat Nona Tang sepenuhnya tertipu. Nona Tang, pikirkan baik-baik. Mengapa Sulim menyuruhmu pergi untuk bicara dengan Wei Yuse sendirian? Bukankah karena dia tak ingin kau tahu soal ini? Namun aku sungguh tak menyangka keberanianmu Sulim. Sampai sejauh ini, kau benar-benar mengandalkan nama Juragan Kie dan Komandan Yang membawa-bawa nama Raja Dewa untuk mencari keuntungan pribadi bagi keluarga Wei. Aida. Chen Yu. Keahlianmu dalam memutarbalikkan fakta sungguh luar biasa. Memutarbalikkan kebenaran. Beranikah kau bersumpah di depan Nona Tang bahwa kau dan Wei Yose sungguh tak punya perjanjian nikah? Mengenai perjanjian pernikahan, memang ada satu. Apa? Putri sulung keluarga Wei ternyata punya perjanjian nikah dengan bocah ini? Kepala keluarga Wei sungguh ingin menikahkan putrinya dengannya sebagai selir? Aku tidak percaya kau akan melakukan hal seperti itu untuk mendekati keluarga Wei. Apakah aku masih ada di matamu? Mungkin kalian semua tak tahu. Tapi Suling pernah dungu selama 3 tahun. Semuanya berkat perawatan dan perlindungan Nona Tang yang membuatnya kembali waras. Kebaikan seperti itu. Tapi Sulin tak menghargainya. Tak hanya itu, dia juga ingin mengambil wanita lain sebagai selir. Sungguh, orang yang tak tahu balas budi dan tak bermoral. Apa haknya untuk hidup di dunia ini? Apa haknya untuk duduk bersama kita? Ya, Tuan Muda Chen benar. Orang semacam ini berdiri di sini, membuatku muak. Usir dia. Benar. Keluarga Chan Ling Liku tidak akan mentolerirnya. Usir dia. Tidak, bukan begitu. Tuan Su bukan orang seperti itu. Memang benar kami memiliki perjanjian pernikahan. Tetapi beberapa hari yang lalu, Tuan Su membatalkan perjanjian pernikahan. Sulin, pengecut tak bertulang. Kau hanya akan bersembunyi di balik wanita. Hahaha, bahkan sampai ada wanita yang membelamu. Apa kau ini, laki-laki? Tuan Su tidak pernah mengkhianati Nona Tang. Semua ini, semuanya salahku. Aku rela mati untuk melindungi reputasi Tuan Su. Berhenti. Untuk orang-orang ini. Sampai mengorbankan nyawamu, itu tidak sepadan. Aku suling dalam semua tindakanku, selalu berhati nurani. Aku tidak pernah bilang, kalau aku akan menikahi Yushi, itu berarti tidak ada. Jika ada di antara kalian yang tidak percaya padaku, maju ke depan. Masalah ini menyangkut putriku dan reputasi Tuan Su. Jika ada di sini yang tidak punya bukti dan bicara omong kosong, aku Wei Haisan tidak akan mengampuni mereka. Yoro. Kau harus percaya padaku. Dalam hidup ini, aku hanya mencintaimu. Aku tak akan jatuh cinta pada wanita lain. Ketua Wei, mulutmu mamang besar sekali. Mencoba seorang diri, membungkam gosip orang banyak. Sungguh membuka mataku. Apa
Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Jadi mengapa repot-repot membungkam semua orang? Yang benar saja. Baiklah. Kita kesampingkan dulu itu. Beberapa hari yang lalu, kau bertemu diam-diam dengan Wei Yose. Dan hari ini, keluarga Wei mengumumkan, dia akan menjadi Kaisar Langit. Dan secara pribadi mengendalikan keluarga. Hal semacam ini, aku belum pernah mendengar Kaisar Langit mengumumkannya. Bukankah kau hanya memakai nama Kaisar Langit untuk mengangkat derajat keluarga Wei lebih tinggi lagi? Suling, aku juga ingin tahu apa yang terjadi. Keluarga Wei menjadi keluarga yang dikendalikan langsung oleh Kaisar Langit karena jasa mereka dan diberi imbalan untuk itu. Adapun apa yang dia katakan bahwa Yuzi akan menikah denganku dan bahwa keluarga Wei akan makmur, itu omong kosong belaka. Kaisar Langit menjaga perbatasan, memimpin jutaan tentara, dan merupakan pelindung tertinggi bangsa kita. Kau bajingan. Apa hakmu untuk bicara atas nama Kaisar Langit dan mengangkat derajat keluarga Wei? Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku tidak berbicara atas nama Kaisar Langit. Sulin, kebodohanmu benar-benar di luar pemahamanku. Masalah sepenting ini memerlukan dekrit tertulis pribadi Kaisar Langit. Dekrit tertulis pribadi untuk mengumumkannya kepada dunia. Kau hanya ingin kami mempercayaimu dengan kata-kata kosongmu? Apa kau tidak menganggap kami semua orang bodoh? Hanya dengan kata-katamu. Kau ingin keluarga Wei. Adapun apa yang dia katakan, kau terlalu tinggi hati. Omong kosong. Keluarga Wei hari ini, jika kalian tidak bisa menunjukkan surat penunjukan Kaisar Langit, kami akan bersama-sama mengajukan petisi dan meminta Kaisar Langit untuk menghukum berat keluarga Wei. Demi ketenaran dan kekayaan, secara terbuka mengambil selir, meninggalkan istrimu yang setia, dengan palsu menyebut nama Raja Surgawi, memasukkan surat pengangkatan. Kejahatan seperti itu cukup untuk menjadikanmu sasaran cemoohan universal. The film was translated Hari ini, and bahkan narrated jika by kau N tidak mati, Media. setelah itu kau akan seperti seekor tikus, hanya pantas tinggal di selokan. Oh begitu. Dan bagaimana jika aku bisa menunjukkan surat pengangkatannya? Apa yang akan kau lakukan kalau begitu? Jika kau bisa menunjukkan surat pengangkatan, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu sampai bersih. Bagus. Ingat apa yang kau katakan. Dilisi, bagaimana dengan instruksi Tuan Su? Sebelumnya tanda tanya, bagaimana kabarnya? Logikanya, seharusnya sudah sampai sekarang. Aku khawatir sesuatu terjadi di perjalanan yang menundanya. Kau benar-benar sudah kehabisan akal. Menyerahlah saja. Diam-diam. Nikmati aib ini. Nikmati saja. 1 menit. Aku hanya akan memberimu 1 menit untuk memikirkannya, berlutut dan minta maaf. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu utuh. Kalau tidak setelah hari ini, seluruh keluarga Qing akan musnah. Hahaha. Apa kau mengerti situasi ini? Mencemari pengadilan. Menerbitkan pengangkatan secara ilegal. 2 kejahatan ini saja sudah cukup untuk membuatmu dieksekusi di tempat. Kaulah yang seharusnya berlutut dan memohon ampun. Apakah aku bersalah atau tidak? Bukan hakmu untuk menghakimi. Tak seorang pun di sini memiliki hak itu. Bocah kurang ajar. Benar-benar sombong. Nona Tang. Untuk orang tak berguna ini, kau telah menyia-nyiakan 3 tahun masa mudamu. Sungguh sia-sia. Mengapa kau tidak ikut denganku? Aku akan membiarkanmu merasakan kenikmatan menjadi seorang wanita. Chen Yu, kau berulang kali mencemarkan reputasi Tuan Su. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Weiku tidak ada? Baiklah. Yuro, kukatakan sekali lagi, aku tak pernah mengkhianatimu. Kini, seluruh dunia tak mempercayaiku. Tapi selama kau percaya padaku, itu sudah cukup. Aku percaya padamu. Dasar anak tak tahu diuntung. Maka mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Tang tinggal menunggu untuk menguburkan anak ini, menguburkannya. Sayang sekali hidupmu. Hanya tersisa 10 detik. Kau masih di sini. Bertingkah, aku sudah kehilangan kesabaranku. Bermain denganmu, seseorang, tangkap dia, bawa dia langsung ke Raja Surgawi untuk mengaku. Hentikan. Itu pemilik toko care. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah anak ini dilindungi oleh pemilik toko care? Jadi bagaimana? Kejahatan yang anak ini lakukan hari ini tak tertahankan oleh dunia, kecuali Kaisar Langit turun tangan. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Chen Yu dari keluarga Chen memberi salam kepada pemilik toko care. Apa maumu? Orang ini hari ini telah menentang langit dan bumi, melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Kami akan membawanya langsung ke Raja Surgawi
untuk dihukum. Kejahatan? Kau Chen Yu, bukan siapa-siapa. Beraninya kau menyalahgunakan kekuasaanmu. Kau benar-benar mengira kau Kaisar Langit. Aku bertanya-tanya, mengapa kau begitu? Tenang, jadi kau pikir Qin Ruyan bisa melindungimu? Biar kukatakan padamu, kau akan kecewa. Qin Ruyan, aku akan memberimu sebuah nasihat. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Kalau tidak posisimu sebagai pemilik toko bengkel Haoyu, mungkin tidak akan aman. Oh ya, aku ingin melihat seberapa besar nyalimu kau miliki untuk berbicara seperti itu padaku. Pemilik toko Qin Ruyan, apa kau mencoba mengintimidasiku? Dia mencoba memancingmu untuk memberinya sesuatu untuk melawanmu. Jangan terpancing. Hari ini, jika kau tidak bisa menunjukkan surat pengangkatan yang ditandatangani langsung oleh Raja Surgawi, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan kau. Apa maksudmu? Apa kau mengancamku? Tidak. Beraninya aku mengancammu? Aku hanya ingin memberitahumu untuk menjauh dari anak itu. Kalau tidak kau akan terlibat. Semuanya. Apa aku benar? Kau benar, penjaga toko Qin, anak ini, arogan dan sok benar. Dia benar-benar ingin mengendalikan penunjukan yang hanya Kaisar Langit yang bisa mengeluarkannya. Kami sedang melenyapkan ancaman bagi Kaisar Langit. Kumohon penjaga toko Qin, jangan hancurkan masa depanmu. Jika anak ini tidak disingkirkan, dia akan menjadi bencana besar. The Kami film was mendukung Tuan Muda translated Chen, and penjaga toko narrated Ken. by M. Kau Mia. lihat? Ini adalah kehendak rakyat. Jika kau bersikeras untuk melindungi suling itu, maka aku tak punya pilihan selain bersatu dengan semua keluarga bangsawan dan mengajukan petisi kepada Kaisar Langit untuk memecatmu. Tuan So, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kau telah bersusah payah untuk menghancurkanku. Kau sungguh telah mengerahkan banyak upaya. Sayang sekali, semua rencanamu akan sia-sia. Aku tahu kalian semua ingin mengubulku hidup-hidup dan menertawakanku. Tapi, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku tak bisa menghasilkan surat pengangkatannya? Lihat dirimu sendiri. Apa kau sungguh berpikir kau pantas menerima titah pribadi Kaisar Langit? Apa kau layak mendapatkannya? Beberapa orang akan mati. Dan mereka bahkan tak mengetahuinya. Sungguh menyedihkan. Buka mata anjingmu. Dan lihat, apa ini? Apakah ini sungguh surat pengangkatan Kaisar Langit? Surat pengangkatan? Peduli. Keluarga Wei dari Jingzhou telah melayaniku dengan setia dan tekun selama bertahun-tahun. Kontribusi mereka sangat besar. Dengan ini, aku menunjuk mereka sebagai pengurus pribadi keluargaku dan menempatkan mereka di kepala semua keluarga di negara Xia Agung, setara dengan penjaga perbatasan, sebagai hadiah. Kami berterima kasih kepada Kaisar Langit atas karunia-Nya. Jadi benar Kaisar Langit ingin memberi hadiah kepada keluarga Wei. Aku benar-benar percaya. Kebohongan Chen Yu, aku hampir melukai. Suling. Tak apa. Ini semua salah Chen Yu. Dia cukup licik. Baiklah. Sekarang saatnya berurusan denganmu. Tidak. Mustahil. Bagaimana mungkin kau memiliki surat pengangkatan pribadi Kaisar Langit? Palsu. Pasti dipalsukan. Ini bercap. Segel gunung dan sungai. Aku bisa memalsukan surat pengangkatan, tapi bisakah aku memalsukan segel gunung dan sungai? Stempel gunung dan sungai. Itulah stempel yang dapat memimpin 1 juta pasukan perbatasan. Hanya Raja Surgawi yang memilikinya. Sepertinya surat pengangkatan ini asli. Aku di sini hari ini atas perintah Kaisar Langit untuk menunjuk keluarga Wei. Kau telah berulang kali mencoba menjebakku. Qin Ruyan, menurut hukum Xia Agung, apa yang harus dilakukan? Menghina utusan yang ditunjuk Kaisar Langit dan mengganggu upacara penunjukan. Menurut hukum, dapat dihukum mati di depan umum. Apakah ada di sini yang masih ingin membelanya? Kalau begitu, tak perlu terburu-buru membunuhnya. Hanya Raja Surgawi. Ingat, taruhan kita baru-baru ini. Taruhan? Taruhan apa? Tuan Muda Chen, ingatanmu sangat pendek. Aku bisa menyegarkannya untukmu. Jika aku menunjukkan surat pengangkatan, kau berlutut. Kau tahu dan minta maaf. Entah aku cari orang untuk membuatmu berlutut, atau kau melakukannya sendiri. Kau pikir kau bisa membuatku berlutut? Mimpi saja. Or, begitukah? Kalau begitu mari kita lihat, apakah tulang Tuan Muda Chen lebih kuat, atau apakah tinju orang-orang ini lebih kuat? Tidak. Mustahil. Benar-benar mustahil. Tuan itu tidak mengatakan itu. Bagaimana bisa begini? Chen Yu, ungkapkan siapa dalangmu. Dan aku mungkin
akan mengampuni nyawamu. Hahaha. Backinganku adalah kamar dagang KTM. Mereka berjanji untuk melindungiku. Aku takkan mati. Saat ketua datang, mereka akan membuatmu memohon ampun. Bodoh yang berhayal. Habisi dia. Kamar dagang KTM. Ketua datang. Itu dia. Presiden Kamar Dagang Kaitian di negara Xia. Dia menyaingi Qin Ruyan dalam kekuasaan. Mengapa dia ada di sini? Apakah dia pendukung Chen Yu? Naif. Xiao Yue adalah kesayangan Raja Surgawi saat ini. Kamar dagang KTM-nya mengendalikan kekayaan dunia. Statusnya melampaui bahkan Qin Ruyan. Ketua Xiao, kau akhirnya datang. Aku tahu kau takkan mengabaikan ini. Xiao, apa maksudmu? Jangan bilang kau ingin melindungi anak ini. Aku di sini hanya untuk melihat apa yang terjadi. Sedangkan untuk melindunginya, itu bukan urusanmu. Jelaskan, apa yang terjadi? Ketua Xiao, pria ini menggunakan nama Raja Surgawi untuk mengeluarkan surat pengangkatan palsu. Dia juga membuat stempel gunung dan sungai palsu. Saat aku menemukan ini, dia mencoba untuk membungkamku. Hah? Apakah ini benar? Zhao sebagai Presiden Kamar Dagang Kaitian, kau harus tahu, apakah segel gunung dan sungai itu asli atau palsu. Lihat saja. Suling trikmu mungkin bisa membodohi orang lain, tapi takkan membodohiku. Sekarang kau mau lari kemana? Kemana kau bisa melarikan diri? Ya. Itu yang Tuan The Chu film was inginkan. translated and Bagaimana narrated perasaan by M ketua? Media. Segel di atas ini. Sudah pasti segel. Gunung dan sungai. Tuan So, saya telah bersikap tidak sopan. Silakan lanjutkan penunjukan Anda. Bukankah dia orang Chu Feng? Apa yang dia lakukan? Apa rencananya? Kalau begitu, bolehkah aku menghadapinya? Selama Tuan Su senang, wanita sederhana ini tidak berhak ikut campur. Bagus. Qin Ruoyan, sesuai hukum Daxia. Urus hal ini. Ya. Seseorang bawa benda yang memfitnah Tuan Su dan seret dia pergi. Eksekusi dia. Tidak mustahil. Bagaimana mungkin kau memiliki surat pengangkatan asli? Ketua Xiao, kau pasti bercanda denganku. Carl, kau harus menyelamatkanku. Semua ini adalah salahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk lebih berhati-hati. Xiao, kalian semua berkomplot untuk menipuku. Carl, dia tidak mengatakan itu. Katakan. Shen Yu, kau menghancurkan titah Raja Surgawi, yang mana sudah merupakan kejahatan serius. Dan kau masih berani membantah di sini. Seret dia keluar, bunuh dia. Karena semuanya sudah begini, maka mulai hari ini, aku menyatakan keluarga Wei. Tunggu. Tuan So, urusanmu sudah selesai. Tapi urusan yang Tuan Chu percayakan kepadaku, belum selesai. Siapa Chu Feng hingga ikut campur dalam urusan Tuan So? Katakan padaku, apa itu? Segel gunung dan sungai adalah jimat komando untuk 1 juta tentara dan juga merupakan simbol otoritas Raja Surgawi Python Sparrow. Sayangnya 3 tahun lalu, mantan Raja Surgawi menghilang dan keluarga Wei telah memegang segel gunung dan sungai dan menolak untuk menyerahkannya. Sekarang berkat Tuan Su, kita bisa mendapatkan kembali segel gunung dan sungai. Ambillah, Raja Surgawi Chu secara khusus mengutusku untuk membawa kembali segel gunung dan sungai untuk disimpan oleh Raja Surgawi. Jadi Chu Feng melakukan semua ini hanya untuk menipuku dari itu untuk mengambil segel gunung dan sungai kukar? Beraninya Chu Feng melakukan ini? Apakah dia ingin mendapatkan segel gunung dan sungai dan mengendalikan jutaan tentara di perbatasan? Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin memberontak? Sebaiknya kau mengerti posisimu. Raja Surgawi Chu adalah Raja Surgawi saat ini, statusnya tertinggi, dan namanya adalah sesuatu yang bisa kau sebut dengan sembarangan. Apakah kau percaya itu untuk mengambil, memecatmu? Terus memanggilnya Tuan Chu Tian. Layak diberikan kepada Chu Feng. Sudah terlalu lama menjadi anjing, memecatku? Apakah kau punya kemampuan itu? Tuan So, apa pendapatmu? Jika kau bersedia untuk menyerahkan segel gunung dan sungai, Tuan Chu Tian pasti tidak akan menganiayamu. Chu Feng telah bertahan begitu lama, tapi akhirnya dia tak bisa menahan diri lagi. Tapi jika aku katakan, tidak,
maka bahkan keluarga Wei tidak akan bisa mengamankan penunjukan ini. Semua orang yang hadir tidak akan bisa meninggalkan gerbang ini. Tuan So, Chu Feng punya ambisi jahat. Bahkan jika kau memberikan segel gunung dan sungai kepadanya, dia tidak akan mengampuni keluarga Wei. Memang, Tuan Su, paling buruk. Aku tidak akan menerima penunjukan ini. Keluarga Wei kami tidak peduli tentang itu. Bekerja di bawah Tuan. Qin Ruyan, berikan padanya. Hahaha. Betul sekali. Atas perintah Tuan, aku akan membiarkanmu hidup untuk beberapa hari lagi. Kalian harus benar-benar menikmati periode terakhir dalam hidup kalian. Hahaha. Tuan Su Pao, kau terlalu impulsif. Jika stempel gunung dan sungai diberikan kepadanya, Tuan tidak akan punya kekhawatiran lagi. Li Shou dan bahkan wilayah perbatasan akan kacau. Jika Chu Feng terus bersembunyi, aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi sekarang, karena dia telah menunjukkan taringnya, dia tak jauh dari kematiannya. Ya, apakah kau mendapatkannya? Aku tidak mengecewakan kepercayaan Tuan. Namun niat Chen Yu telah terbongkar. Kau dalangnya. Untuk menghindari gosip, aku membungkamnya. Tidak masalah. Aku menyuruh orang itu berurusan dengan Sulin, justru agar Sulin akan menghasilkan segel gunung dan sungai. Sekarang, kita sudah memilikinya. Kematiannya tidak penting. Aku tidak menyangka bahwa setelah berulang kali memerintahkan keluarga Wei untuk menyerahkan segel gunung dan sungai, tidak ada The tanggapan. film was Tapi sekarang, translated and Chen Yu yang narrated tidak by berguna M itu Media. yang membantuku mendapatkan segel gunung dan sungai. Tuan, karena kita sudah memiliki barangnya. Bisakah pesta Python Sparrow dibatalkan? Membatalkannya? Kenapa dibatalkan? Tidak hanya aku tidak akan membatalkannya, aku juga akan mengundang Sulin dan memperlakukannya dengan baik. Kenapa begitu? Sekarang, kita telah memiliki apa yang kita inginkan. Mengampuni Suling adalah satu hal. Tapi kenapa? Aku tidak hanya ingin membunuhnya. Aku ingin menghancurkan semangatnya. Aku ingin Suling melihat dengan mata kepalanya sendiri. Semua yang awalnya menjadi miliknya telah kurampas. Dan kemudian sungguh-sungguh rasakan. Dari puncak tertinggi, keputusasaan terjun bebas, ke dasar paling dalam. Aku mengerti. Aku tidak memikirkan itu. Sungguh kebijaksanaan Raja Surgawi. Di luar pemahamanku. Kau sudah melakukannya dengan baik. Sekarang, karena segel gunung dan sungai sudah di tangan, aku bisa menjadi Raja Surgawi Pipit Piton sejati. Sekarang, saatnya untuk hadiahnya. Bocah tengil. Chu Feng ini